Perkenalkan, nama saya Heru Pratama, nomor absen 12. Saya Nurul Iza, nomor absen 26. Saya Ilyas Ramadan, nomor absen 16. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Dan nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara kita memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu bisa digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk menciptakan teknologi yang aman dan nyaman serta bermanfaat bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan negatif. Nah, di video kali ini kami akan membahas 3 kasus di Indonesia akibat dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Lagi ada berita apaan sih? Ini loh, lagi booming berita teroris yang pakai media Telegram untuk berkomunikasi sebelum melakukan aksinya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sejumlah pelaku bom bunuh diri di Indonesia menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dengan jaringannya sebelum beraksi. Sistem komunikasi ini, ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. Mulai dari kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus di bom Tamrin, Jakarta, kemudian di Medan, di Bandung. Kemudian terakhir di Veletehan, itu semuanya mereka berkomunikasi menggunakan sistem aplikasi Telegram. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur, satu diantaranya dienkripsi sehingga sulit untuk disadap ya. Yang kedua adalah mampu menampung grup sampai 10.000 dan kemudian menyebarkan paham-paham di sana. Akhirnya terjadilah sekarang fenomena yang disebut dengan lone wolf. Nah, berdasarkan berita yang telah kita lihat tadi, bahwasanya telah terjadi aksi terorisme yang melibatkan aplikasi Telegram loh teman-teman, di mana para oknum menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi dan melakukan rencana untuk melakukan serangan terorisme. Aku juga baru punya berita loh, dapat semalam soal isu terbaru di Indonesia. Coba lihat. Dalam melihat persoalan ini harus mengejar apa akar masalahnya.
Ini yang tidak pernah dibahas selama ini. Bahwa kenapa kita sibuk dengan cyber security. Cyber security itu adalah industri. Artinya industri itu akan selalu muncul, ya, karena sudah kita ada dalam era revolusi industri, di mana era revolusi kehidupan. Cyber security, cyber itu apa sih? Harus paham dulu, jangan kita latah. Setiap kali ada teknologi senang kita mengikuti, tapi kita lupa siapa penginisiasi teknologi ini. Apa latar belakangnya? Kemana tujuannya? Ketahuilah udang di balik batunya. Kita selama ini kebakaran jenggot. Begitu ada persoalan ini tergopoh-gopoh, lalu mengadakan self defense mechanism seperti yang lempar sana, lempar sini kan? Tapi mari kita kembali kepada akar masalah. Apa akar masalah? Ini adalah agenda politik global. Menyerang Indonesia? Bukan cuma Indonesia. Ingat, agenda politik global. Kita masuk dalam era globalisasi. Globalisasi adalah suatu era yang menyatukan seluruh sistem teknologi informasi untuk mengontrol seluruh kehidupan manusia di dunia. Serangan cyber ini menunjukkan betapa lemahnya keamanan cyber di Indonesia. Maka dari itu, ini merupakan pengingat kita sebagai masyarakat untuk selalu menjaga keamanan cyber di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah berita tentang cloning manusia. Simak video berikut. Cloning sel manusia pertama kalinya ini berhasil dilakukan. Selengkapnya dalam On This Day. 16 Mei 2013, ilmuwan pertama kalinya berhasil mengkloning sel manusia. Mereka mampu menciptakan sel induk manusia dengan mengkloning sel tua dalam tubuh manusia. Dan cloning ini dilakukan tim penelitian Oregon Health and Science University yang dipimpin oleh Sukrat Mitalipov. Metodenya ialah menggunakan sel sehat dan dewasa dari tubuh manusia, mengambil bagian tengah sel yang mengandung DNA, kemudian menyuntikkannya ke inti sel atau nukleus kosong pada sel telur pasien. Selanjutnya sel telur dimanipulasi agar membelah, layaknya kondisi saat terjadi pembuahan oleh sperma. Nah, setelah beberapa hari, bola sel yang dihasilkan ini mengandung materi genetik yang baik dari pendonor. Nah, sel baru ini akan tumbuh untuk menyokong organ yang sebelumnya sakit. Misalnya hati atau jantung, ini bahkan juga memperbaiki otak penderita Parkinson. Namun metode ini tidak bisa mengkloning manusia secara menyeluruh, hanya memungkinkan untuk fungsi spesifik organ manusia, sehingga tujuan cloning hanya untuk penyembuhan. Teknik cloning Mitalipov ini, tim ilmuwan menggunakan teknik cloning yang mirip teknik mengkloning domba Dolly pada 1996. Namun, terdapat pihak yang pro dan kontra terhadap permasalahan ini. Ada yang menganggap bahwa cloning dapat menjadi jawaban atas permasalahan genetik manusia selama ini, namun di sisi lain menyebut bahwa cloning sudah menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya bener nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Apa lagi? Nanti ini dimasukin ini aja di bagian akhirnya kita. Oh, BTS. Oh iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Iya kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ramadan dari kelas 2 SD6. Oh iya. Oh iya. Saya Ilyas Ramadan, nomor absen 16. Ayo saksikan video kami. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Action. Teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara kita memiliki